bener-bener totally abis. Yang tadinya gue sama istri gue punya rumah harus dijual, gue punya mobil harus dijual, gue gak bisa makan. Gue makan sama keluarga gue saat itu bisa jadi seadanya. Kadang-kadang gue harus minta sama nyokap, kadang-kadang gue harus minta sama mertua gue untuk makanan, kirimin beras lah segala macam. Sampai segitunya gak ada sama sekali dari gue gak punya duit. Tapi alhamdulillahnya saat itu gue bisa bangkit. Tapi bangkit gue itu bukan seperti kayak wah gue turnover langsung jadi kaya. Kita kasih solusi. Aduh, orang ini lagi nih yang gue undang nih. Kadang gue suka bisa haru dan berkaca-kaca mata gue lihat perjuangan kita, bro. Luar biasa. Renat Fuad, ini partner gue juga nih dikasih solusi. Ini awal mulanya di foto ini, lu tahu gak sih? Lu inget gak kisah ini? Ingat lah. Ini pertama kali kita bertemu bertiga. Jadi sebenarnya sesuai dengan judul lu bisa nerka ya teman-teman ya, bahwa ada hubungannya dengan kisah perjalanannya dibangunnya media kasih solusi sampai dari nol ya, sampai akhirnya diinvest sama Om Deddy Corbuzier. Dan ceritanya ini kita munculin di layar kayak begini nih. Sampai luar biasanya, biasanya orang tuh kalau ujung-ujungnya misalnya dia bikin buku atau mungkin bikin apapun itulah bentuknya ya, tapi dia nggak pernah menjalankan itu. Kalau menurut gua dia ini belum tahu kisah aslinya berdarah seperti apa. Tapi alasannya ketika Renat, gue, dan mungkin nanti lu bisa dengerin ceritanya ya, awal mulanya kenapa dia ngontek gue awal-awal apa segala macamnya sampai akhirnya kita bikin kasih solusi, dan dia memang udah praktisi menjalankannya sampai akhirnya semuanya dituang dalam satu buku yang gue tunggu-tunggu, Saat Terpuruk Mereka Bangkit, kisah para pengusaha menemukan jalan. Jangan dulu buru-buru untuk ngeklik di bawah ya, karena memang sebenarnya linknya untuk dapetin bukunya ada di bawah. Tapi sabar, lu dengerin dulu ceritanya ya. Ini panjang lah kisahnya. Gimana bro? Gimana Der? Siap ya semuanya ya? Siap. Siap ya, insya Allah ya. Dan memang kan waktu kemarin juga lu sempat lihat tayangan ya, siap gue keluar kota apa segala macam juga banyak yang nitip salam sama lu juga bro. Oh iya? Iya, yang ya ini Renat nih yang bahas mengenai kripto kan dulu ya. Nah, lu kan sempat kenal itu juga kan. Lagi naik tuh kripto tuh. Lagi naik. Lagi diserang gue, mana katanya lu bilang kayak gitu. Iya bener-bener ya. Nah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya gue ngundang dia nih. Ya ini juga pasti banyak lah yang nanya di komen, kasih solusi. Ada yang bilang udah berubah, kasih solusi begini, kasih solusi begitu. Tapi alhamdulillah juga kita tumbuh apa segala macam ya. Gue panggil dia dan akhirnya gue dilangkahin sih sebenarnya sih. Udah berhasil mengeluarkan satu buku yang akhirnya lu tuang dalam kisahnya Saat Terpuruk Mereka Bangkit. Kisah para pengusaha menemukan jalan. Oh ini ada hubungannya sama kisah kita dulu ya. Ada lah. 2021 ya. Iya. Lu bisa ceritain dari awal deh bro. Ya jadi gini Der, gue pertama kali pas bikin buku ini tuh gue agak riset dulu. Apakah gue mau bikin sebuah buku yang bentuknya methodikal atau practical atau how to dan lain-lain segala macam. Tapi gue ngelihat bahwasannya cerita atau kisah itu lebih relate sama orang, lebih bisa diterapkan sama orang, lebih berkesan sama orang, dan lebih bisa inspiratif buat orang-orang. Ketika kita menceritakan sebuah apa namanya ilmu melalui kisah. Kenapa? Karena kita udah tahu dari dulu kita punya ada ya mitos-mitos kuno, mitologi kuno, sampai juga kitab-kitab suci bahkan itu kan isinya sepertiganya mungkin kisah. Di Al-Quran isi kisah. Kenapa? Dari kisah kita bisa belajar. Dari kisah kita bisa mengambil sebuah keputusan. Dari kisah kita bisa melihat pengalaman orang lain dan bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan, bagaimana mereka bisa menjalankan sebuah masalah dalam kehidupan mereka, dan akhirnya dengan kisah itu mereka terinspirasi, dan dengan kisah yang diceritakan mereka mendapatkan inspirasi dan akhirnya mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Itu salah satu dasar awal gue membuat itu. Tapi sebenarnya yang mau gue ceritain itu kenapa tadi lo juga ungkit tentang masalah pas kita dulu bangun kasih solusi, itu kan satu kisah yang luar biasa gitu. Makanya di chapter pertama gue itu gue bikin judulnya apa tuh? Coba di situ lo bacain. Nih gue cek ya di sini ya. Chapter 1, terjebak di persimpangan tanpa tujuan. Udah ada hubungan sama kita dulu ya? Awal-awal ya? Gue pribadi. Lu pribadi dulu ya? Iya, gue pribadi dulu pertama kali bangkit. Kenapa? Karena saat itu tuh di tahun 2020-2021 lo tau sendiri ada yang namanya pandemi. Dan itu tuh salah satu pukulan terberat buat karir gue di dunia bisnis. Gue udah bisnis dari tahun 2012. Gue udah alhamdulillah
punya small winning gue ketika gue ngebangun catering gue, bisa membangun sebuah catering wedding, bisa bangun catering yang bisa kerja sama government untuk ngisi-ngisi dari mulai istana negara, kementerian-kementerian semua rata-rata udah masuk ke mereka juga. Oke. Small winning itu harus terhenti di masa pandemi. Oke. Belum lagi saat itu juga lo tahu sendiri di akhir itu gue pernah juga cerita di podcast gue yang sebelumnya yang inget ya sampai depresi pengusaha catering ini. Oh iya kan lu pernah undang juga tuh di sini tuh ngebahas tuh. Gue pernah cerita itu di mana saat itu kan lo tahu sendiri gue ditipu saat itu sama temen gue sendiri. Yang akhirnya gue kehilangan duit yang banyak banget. Dan itu kejadiannya barengan di saat pandemi. Dan itu sebelum pandemi. Jadi di akhir tahun 2019 gue ketipu uang yang lumayan jumlahnya. Miliaran ya? Iya. Dan setelah itu gue baru investasi di perusahaan yang baru. Catering wedding. Saat itu gak ada yang bisa. Semuanya total tutup. Wedding saat itu ditutup. Gak bisa ada keramaian kan saat itu kan. Karena pas masa-masa COVID. Terus juga rapat-rapat di pemerintahan, acara-acara pemerintahan juga pada nggak ada yang dilaksanakan, semua pada WFH dan lain-lain segala macam. Dan itu yang ngebuat akhirnya gue seperti judul tadi, terjebak di persimpangan tanpa tujuan. Hidup gue saat itu nggak jelas luar biasa. Small winning gue semuanya hilang begitu aja. Dari yang ketipu, baru investasi dan harus berhenti, jadi investasi itu cuman habis begitu aja. Semuanya bener-bener totally habis. Oke. Yang tadinya gue sama istri gue punya rumah harus dijual, gue punya mobil harus dijual. Oh iya, lu waktu itu begitu koordinasi kita buat ngobrolin mengenai bangun kasih solusi, ya kan? Ketemuannya, meetingnya, apa segala macamnya itu kan lu kan kemana-mana naik Mio ya? Naik motor, dan tahu tuh motor apa? Bukan motor gue itu. Lu motor apa? Motor kantor, motor delivery. Gue sehabis itu. Mobil gue jual. 2 kali gue jual mobil di masa pandemi. 2 kali gue jual mobil di masa pandemi. Oke. 2 kali gue jual mobil dan akhirnya rumah juga udah gak ada segala macam. Gue harus tinggal sama ya begitulah. Pokoknya intinya hidup gue saat itu bener-bener serba abis-abisan dan gue terjebak di sebuah persimpangan hidup tanpa tujuan. Tapi alhamdulillahnya saat itu gue bisa bangkit. Tapi bangkit gue itu bukan seperti kayak wah gue turnover langsung jadi kaya raya melalui bisnis online. No. Yang gue maksud bangkit adalah gue memiliki purpose dalam diri gue saat itu. Makanya gue tuangkan di chapter pertama itu apa yang harus lu temukan ketika lu dalam keadaan persimpangan hidup tanpa tujuan. Gila, jadi benar-benar lu sendiri yang ngalamin ya? Gue ngalamin sendiri dalam hidup gue gak bisa. Gue gak bisa makan. Gue makan sama keluarga gue saat itu bisa jadi seadanya. Kadang-kadang gue harus minta sama nyokap, kadang-kadang gue harus minta sama mertua gue untuk makanan, kirimin beras lah segala macam. Sampai segitunya, gak ada sama sekali dari gue gak punya duit. Oke, lu ceritain dong yang lu katanya mau beli sampo aja sampai ngeliatin. Oh nggak apa-apa dong. Loh sekarang ini bukan sekedar cerita mungkin asal-asalan karena dia ngalamin langsung. Makanya akhirnya beranikan untuk dituang dalam sebuah buku biar lu juga yang merasa sekarang kayaknya seakan-akan gue sendirian, gue terjebak di persimpangan jalan tanpa tujuan. Parah, gue kena PHK, gue gak tahu mau cari kerja kemana. Gue mau dagang, daya beli ini turun sekarang, orang gak ada yang mau beli, gue harus tutup lagi, gue harus kemana nyari duit. Sedangkan gue harus membiayain keluarga gue. Sedangkan gue harus membiayain orang tua gue misalnya yang udah pensiun atau yang gak punya penghasilan atau yang mungkin ibunya udah ditinggalin sama ayahnya yang udah gak bisa punya uang lagi gitu. Sehingga akhirnya harus kita cover juga dan lain-lain. Itu kan salah satu arah yang ini beban banyak banget di hidup gue gitu. Tapi gue gak tahu gue mesti ngapain, bisnis gue stagnan, gue gak bisa ngapain. Dan gue ngalamin itu di masa paling sulit dalam urusan bisnis saat itu, di masa pandemi. Wow. Dan gue kalau misalnya mau gue ceritakan saat ini, yang satu yang membuat gue selamat dan akhirnya sampai terjadinya kasih solusi di masa pandemi tersebut, itu karena satu hal doang bro. Apa tuh? Gue punya purpose dalam hidup gue. Itu Purpose gue adalah gue mengejar ridho Allah, itu aja. Itu satu. Kenapa gue bilang gue mengejar ridho Allah? Karena gini, gue seorang suami buat istri dan anak-anak gue. Gue seorang anak dari orang tua gue. Gue juga punya orang-orang yang bekerja sama gue. Dan itu semua tanggung jawab gue. Semua itu dititip sama Allah untuk gue lindungi, untuk gue naungi, untuk gue berikan mereka hak-hak mereka. Dan gue gak mau sampai di akhirat kelak Allah nanya apa yang udah lo berikan kepada mereka ketika gue titipkan mereka.
Hanya satu hal itu yang jadi purpose dalam hati gue, yang ngebuat gue untuk gak berhenti berusaha apapun itu bentuknya. Di masa pandemi ketika gue gak tahu gue harus ngapain, gue gak bisa ke kantor, gue gak bisa meeting sama orang karena semuanya gak diizinkan. Gue bisa nelpon orang, gue bisa apa, tapi ya sebatas apa sih yang bisa, mereka juga lagi clueless mau ngapain. Yang perlu gue lakuin adalah gue cuman perlu argumentasi yang akan gue jawab kalau seandainya Allah tanya apa yang lo udah lakukan buat apa yang udah gue titipkan padamu, apa yang udah aku titipkan padamu. Itu yang ngebuat gue bangun setiap pagi. Wow. Terus apa yang lo tunggu saat itu? Ya saat itu gue pagi-pagi gue bangun setelah subuh, gue memaksa diri gue untuk nggak tidur lagi. Terus lo nungguin apa? Whatever, gue akan bangun. Kalau gue nggak ada yang bisa dikerjain saat itu, gue akan buka pelajaran-pelajaran course, atau gue buka YouTube tentang how to, atau bagaimana mencari peluang, atau bagaimana new normal sekarang, kemarin lagi gaungkan new normal tuh apaan yang lagi jadi peluang dan lain segala macam. Pokoknya gue akan belajar. Agar kalau ditanya, gue udah berusaha. Karena gue akan ditanya berapa yang nafkah yang gue berikan, tapi gue ditanya apaan usaha gue untuk itu. Karena result bukan di tangan kita, result ada di tangan Allah yang memberikan kita rizki. Tapi kita akan ditanya kalau kita usaha atau enggak, itu doang. Yang penting gue punya argumen di sisi Tuhan gue ketika gue ditanya apa yang udah lakukan buat keluarga lo. Jadi ketika itu yang ngebuat gue bangun di pagi hari. Ketika ada yang ngajakin ketemu. Nah, kalau misalnya ada yang ngajakin ketemu, ketemu ya kita bahas bisnis. Senonsens apapun yang mereka ajakin, senonsens apapun gue akan datang dan hadir. Terus? Untuk bukti bahwasannya gue udah berusaha, gue udah mendengarkan apakah ini peluang ini bisa dikerjakan atau enggak. Gue akan decide. Tapi sampai pada satu titik di mana gue harus mikir ajakan mana yang bisa gue terima atau enggak. Kenapa? Karena pergi itu butuh ongkos. Kalau ongkos gue pakai buat pergi sama dia menurut gue ini nonsense. Berarti gue besok gimana nih? Ongkos gue terbatas. Belum buat makan, belum buat bayar listrik, belum buat bayar perawatan, maintenance segala macam di rumah saat itu. Dan yang terpenting adalah ketika purpose. Selain memang betul purpose tadi ya, lu nggak punya ongkos tapi lu hadir di situ dan nantinya bahwasanya bahwa itu menjadi saksi bahwa nantinya begitu di akhirat ditanya bahwa ya Allah, aku hadir ke situ dan engkau menyaksikan bahwa aku sudah berikhtiar gitu ya. Berikhtiar. Wow. Tapi tetap ya kalau hitungan di dunianya kan kita ada masalah mudorot ya. Jangan sampai lu ongkos dihabis-habisin dengan ketemu orang yang nggak ada tujuannya. Nggak jelas. Tapi di situlah pertimbangan mana yang harus gue temuin dan mana yang nggak. Awalnya gue temuin semua. Tapi lama-lama gue mikir nih habis doang nih duit gue di sini nih. Jadi gue harus mikir mana yang bisa gue cuma lewat online, mana yang gue harus bisa gue jalanin bener-bener lewat ketemuan langsung kalau yang bener-bener segitu seriusnya. Termasuk yang ketemuan kita di Mall Green Pramuka, Jakarta Pusat apa sih itu tuh masuknya? Jadi gue akan cerita nyambung ke sana nanti deh. Jadi gini, waktu di tengah-tengah pandemi, gue inget ada orang yang nelpon gue tiba-tiba. Siapa? Namanya Deriansyah. Waktu yang buat konten ya? Iya. Nat, gue lagi ada konten nih, gue dapet nomor lo dari Fahru nih kan, kita udah lama gak ketemu saat itu kan. Ya. Gue udah nomor dari Fahru mau bahas tentang ada satu pembahasan yang gue bahas sama diri saat itu yang gak perlu gue sebut di sini. Fahru anyway adik iparnya Renat, jadi Fahru itu adik kandung istrinya Renat. Oke lanjut. Ya akhirnya ngobrol lah sama Dery di situ. Saat itu Dery tuh bikin kontennya, gue inget banget lo bikin konten tentang menepis stigma negatif tentang Islam. Yang akhirnya lo banyak berdakwah dan gue khawatir saat itu nih kayak gini nih lama-lama bisa terpleset nih. Gue bilang kayak gitu. Takutnya kepleset karena lu bukan seorang ahli ilmu gitu kan. Gue takutnya Dery kepleset gitu. Sebagai temen gue kayak Dery sebenarnya ini ada peluang. Kebetulan gue sendiri lagi ngeliat fenomena yang besar yang saat itu terjadi, di mana bisnis saat itu lagi bener-bener rely on influencer atau key opinion leader. Lagi masa-masa endorse gila-gilaan, dan gue yakin orang-orang yang sekarang sukses banget di dunia digital itu startnya dari pandemi boomingnya. Ya kan, benar-benar pandemi itu ningkatin influencer itu berkali-kali lipat saat itu. Sehingga gue ngeliat ini sebagai peluang yang luar biasa, dan gue bilang gue gak punya skill untuk di konten. Gue sadar diri gue, tapi gue pengen bisnis di bidang ini. Gue pengen bisnis di bidang ini. Maka saat itu gue ngeliat Dery harus gue telepon. Dery harus gue telepon. Tapi untuk jalanin sesuatu sama lo, gue gak ada modal bro. Dan kalau untuk gue ngajak lu pasti gue harus menjanjikan sesuatu dong. Nggak bisa kayak Der gue mau nebeng dong sama lu sukses, nggak mungkin dong. Gue harus menawarkan sesuatu. Gue nggak bisa datang dengan tangan Der lu kan kayak gini, gue mau ikut dong sama lu. Nggak mungkin, karena gue mau memposisikan diri gue sebagai partner lu, bukan kerja sama lu.
Waktu itu kan gue juga udah ngonten-ngonten lah ya. Lu udah ngonten ada gitu, dan gue views-nya, ngeliat ada followersnya gitu di akun gue ya. Exactly. Nah habis itu akhirnya udah gue mikir. Yang gue pikirkan saat itu adalah kalau gue jalan sama Derry, apa purpose-nya? Selalu gue kayak gitu di awal. Jadi Oke, gara-gara buku ini sebenarnya gile. sih, ini gara-gara buku ini nih yang gue baca dari dulu nih. Start with Why, Yeah. Simon Sinek. Ini jadi salah satu dasar buku gue ketika gue mau jalanin. Dan itu ada hubungannya sama chapter 1 yang ada di buku lo ini. Ada juga, gue masukin juga. Tuh, Karena lihat. apa? Karena Gile. relate sama hidup gue. Iya, oke, lanjut. Abis Nah. itu? Ketika gue jalan sama lo, gue mikir kayak gini. Kenapa sih gue mau jalan sama Derry? Gue bilang, gue ngelihat kesulitan yang besar banget yang gue hadapin saat itu. Bisnis gue gak bisa jalan. Gue nggak ngerti cara beradvertising, gue nggak ngerti cara untuk berdigital marketing saat itu, di mana semua udah dibilang new normal ini, udah cara konvensional lama udah ditinggalkan. Kedepannya akan seperti ini, dan gue ngelihat gue harus partneran sama orang ini. Gue bilang gue harus partneran sama Derry, tapi purpose-nya apaan? Sehingga gue mikir saat itu ketika gue membangun Kasih Solusi, ketika semua orang saat itu lu inget ini pernah gue bahas di saat gue ketemuan sama lu di Pramuka. Apa yang mana? Yang gue bilang, Der, lu sadar gak di luar, di masa COVID ini semua orang bilang campaign dengan saving lives. Oke. Kita selamatkan nyawa dengan berada di rumah, selamatkan nyawa dengan pakai masker, selamatkan nyawa dengan begini. Kalian adalah pahlawan ketika kalian stay di rumah. Segala macam, semua campaign itu berjalan luar biasa. Tapi saat itu yang harus dikorbankan ketika kita saving lives adalah livelihood. Atau penghidupan kita, atau kehidupan kita. Sedangkan livelihood ini bagian yang sangat penting dalam hidup. Dan gue adalah orang yang terserang luar biasa livelihoodnya saat itu. Makanya gue bilang, Der, daripada lu dakwah, bukan mengecilkan apa yang lo lakukan dengan dakwah lu, tapi menurut gue it's better for you nih, buat lo untuk gak ngambil ranah itu, karena lu bukan ahli di bidang itu. Lu ahli di bidang marketing, lu ahli di bidang branding, lu ahli di bidang media untuk menyiarkan sesuatu, untuk broadcasting sesuatu. Kenapa nggak lu lakukan ini untuk saving livelihood orang? Yuk kita bantu UMKM yang livelihood orang bergantung pada mereka. Yang kita tahu sendiri berdasarkan data 97% pekerjaan itu dari sektor yang mati saat itu, UMKM. Bahkan juga mungkin bisnis besar juga terkena dampak yang luar biasa saat itu. Kenapa nggak kita saving livelihood ini? Dan itu yang menjadi purpose atau why pertama gue untuk membangun Kasih Solusi sama lo. Belum ada tuh nama Kasih Solusi. Belum ada wujudnya, belum mau diapain ada. tuh Baru Kasih Solusi. purpose, baru tujuan, baru why yang kita punya. Baru why yang kita punya saat itu, Der. Dan lo akhirnya setuju. Gue setuju Nat sama lo, Nat. Tapi saat itu gue belum punya resource untuk ngebangun itu berdua sama lo. Mau diapain, angle-nya gimana, pokoknya gimana caranya kita ngebantuin orang untuk saving life atau saving livelihood justru. Pasti gitu. Apalagi semuanya kan kena dampak waktu itu. Iya kan. Dan dengan kita bikin dengan lu bilang ya, gue punya media, gue bisa bikin media, Nat, gue punya mimpi. Gue tanyakan waktu itu sama lu. Anyway, ini jumping dulu sedikit. Gue saat itu juga teleponan sama salah satu partner kita yang satu lagi, Halid. Ini nih yang baju putih-putih itu. Halid saat itu ngontek gue. Halid itu bisnisnya besar di travel haji umroh di Dream Tour, Dream Group. Ya kan? Travel umroh terbesar itu di Indonesia. Iya, dan saat itu kan travel juga salah satu bisnis yang nggak bisa berjalan sama sekali. Sehingga saat itu Halid harus diversifikasi bisnisnya. Karena gue lagi banyak ngobrol curhat bareng sama dia tentang mungkin kita punya keresahan yang sama tentang masa pandemi ini. Kita mau ngapain, Nat? Akhirnya gue nelpon Halid saat itu. Lid, gue bilang, nih gue ada temen nih, gue bilang, lu saat itu lagi campaign tentang Turkey Leg. Restoran gue. Turkey Leg, burger kalkun, mana tuh sekarang? Mana? Udah hilang gitu. Udah hilang gitu. Lu lagi campaign, gue bilang keren banget nih orang bikin demand creationnya saat itu. Gimana lu ngebangun pakai live, bikin Derry mencari mixologis segala macam yang terselubung sampai mau bikin apa ya, saat itu lu bikin akun yang orang pada follow karena penasaran Derry mau bikin apa. Iya benar. Gila menurut gue. Ini orang jago banget strategi marketingnya, cara dia ngebangun demand-nya dan lain-lain segala macam tuh menurut gue super banget saat itu. Dan itu gue jual ke Halid. Bro, nih orang keren, nih orang talented. Gue bilang nih orang bagus banget. Gue bilang dan kita harus partnerin dia sebelum dia harganya mahal atau udah sebelum dia dipartnerin sama orang lain. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang gitu sama Halid. Dia bilang kayak gitu. Halid bilang ya udah ayo ajak meeting sama gue. Karena Halid punya resource saat itu kan.
Akhirnya gue nelfon lu, Der. Gue inget tuh malam-malam. Oh ya, Der, bentar, gue lagi ini. Ntar gue telepon balik lu. Lu lagi ngapain? Mau mesen Grab. Karena lu baru balik dari Turkilek saat itu di Kemang. Oh iya, gue mana-mana naik Grab, naik gokar, bro. Iya. Mobil gue lenyap, bro. Lu belum kayak sekarang. Lu tuh Apa ya sih? Allah, Der. Der masih orang susah dulu. Kerjaan 500.000 diambil. Iya bener. 500.000, udah sini. Iya bener. Hilang, bro. Di pandemi ya lenyap semua Kalau mobil-mobil. sekarang orang 500.000 udah gue kasih gratis aja kayak gitu dia. Gak mau dia nerima segitu. Amin. Kalau dulu nih baru ngapa sini udah. Gila, yang mana-mana gue naik Jadi gokar. dari belum dari yang sekarang, Masya Allah. Jadi Masya Allah. apa namanya, gue jual. Akhirnya gue bilang, Der, lu punya mimpi apa? Kan gue inget gue pernah nanya sama lu. Ya. Nat, gue tuh dulu pernah pengen bikin begini. Ini kalau gue kenalin sama orang yang bisa jalanin ini, biar bisa ngewujudin mimpi lu nih, apa yang lu mau jalanin di usaha lu ini, dari konten-konten ini arahnya mau kemana, lu mau gak ketemu? Mau. Akhirnya setelah gue jual lu ke Halid dan gue jual Halid ke lu, inilah yang terjadi akhirnya. The real salesman nih dia. Loh, itu adalah bentuk ikhtiar gue agar gue ketika ditanya sama Allah udah ngapain, gue udah berusaha. Wah, keren. Gue gak punya resource, gue gak punya skillnya. Gue mau bikin satu perusahaan. Oke, gue terima. Gue bisa kerja, gue bisa manage perusahaan, gue bisa nyusun strategi perusahaan, gue bisa apa yang gue bisa lakukan sekarang yang lo tahu semuanya itu. Tapi gue gak punya skill lo, dan gue gak punya resource-nya Halid. Oke. Sehingga kekurangan ini yang harus gue kumpulin untuk jadinya kasih solusi ini. Gila. Nih gue potong dikit ya. Ini keren banget nih Renat nih. Dia punya, gue nyebutnya apa ya, segitiga exposure atau apalah istilahnya. Lo punya satu teori bagus banget. Ya itu gue yakin pasti dituang dalam satu buku yang memang rilisnya bukunya dia ini. Itu teman-teman. mungkin di buku kedua di situ gak ada. Emang ya? Buku kedua? Oh iya. Nah, Lihatnya kalau ini laku. Iya. Amin. Sebenarnya buku ini bisa lo dapetin ada di bawah ya, di deskripsi di bawah tuh lo tinggal klik aja, ada link di situ, lo bisa dapetin nih bukunya. Dan total berapa sih lo produksinya anyway? Enggak banyak ya, jadi enggak terbatas. Oh, Ini nggak kan terbatas dijual ya? di Gramedia. Oh iya, ada di Gramedia. Kalau yang gue sediain dikasih solusi sih cuma 1.000 piece. Wah, makanya cepat-cepat dia dapat tuh, buru-buru tuh, cepet-cepetan deh anyway begitu. Yang 1.000 piece akan gue kasih thank you card dari gue. Mantap. Gue akan berikan pembatas bukunya juga. Ambilnya di kantor dong, biar dia bisa langsung kalau bisa serah terimanya di studio kasih solusi, Wah, bro. pakai sistem pengiriman. Oh, pakai pengiriman ya. Nanti kita bahas teknis gampang lah itu ya. Ntar lu lah yang Betul. ngatur Memang waktu itu Renat pernah ngomong ke gue ketika nih nyambung yang tadi ya, lu mesti kenal sama orang ini namanya Halid. Karena memang di situ gue nggak kenal sama Halid. Halid pun belum kenal sama gue, gitu kan. Lu mesti kenal begini apa segala macam. Akhirnya dia punya teori tuh. Itu ada di segitiga itu ya. Pokoknya bisnis itu kalau mau jalan dengan keadaan yang sulit apa segala macamnya, lu harus punya resources, lu harus punya expertise. Satu lagi aset dan keuangan dan market. Iya kan? 3 kan? Ya 3. Betul kan? Core-nya di situ kan? Di situ. Iya. Semua divisi apa segala macam tuh turun dari 3 ini. Udah market, kan? expertise atau produk, sama aset dan keuangan. Nah itu kan. Akhirnya dia nanya ke gue waktu itu, lu punya mimpi apa? Namanya belum ada, kasih solusi belum ada apa segala macamnya. Tapi memang gue pribadi, gue 15 tahun di dunia radio. Kan gue punya radio, gue juga direktur program apa segala macamnya. Pokoknya di industri media lah. Gue bilang, ya kalau lu lihat dari darah gue di Black, ya gue bilang bahwa gue pengen gue pengen punya media sendiri. Ibaratnya karena memang DNA gue di media gitu. Ya cuma memang gue keterbatasan resources, aset dan keuangan dan seterusnya. Gue punya expert lah di media, gue bilang gitu. Oh, ada nih orang. Lu bilang gitu kan waktu itu kan. Ini sejarahnya nih. Nah, nanti lu bisa lihat lengkapnya ada di bukunya Renat juga lah intinya. Ada nih orang memang ada resourcesnya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena travelnya harus vakum. Karena pemerintah nggak boleh untuk ada penerbangan, travel umroh apa segala macamnya. Umroh juga di sana juga ditutup juga di Saudi anyway. Oh gitu. Nah ya udahlah. Akhirnya ujung-ujungnya gue agak lompat dikit ya. Karyawan-karyawan pertamanya kasih solusi kan memang karyawan-karyawannya travel umrohnya Halid, Dream Tour kan. Ya memang gue nggak ngerti dia ngurusin tiket tiba-tiba bikin konten lah. Tapi lu latih satu persatu. Gue inget banget gimana lu ngasih training satu-satu karyawan. Gimana lu numpahin semua identity yang udah kita mau buat. Yang tadi purpose yang kita mau buat. Karena emang kalau misalnya kita mau ngomong branding kan trust. Dari lu yang selalu ngajarin branding itu intinya adalah trust. Bagaimana orang mempercayai lu, gimana orang melihat lu, gimana orang mempersepsikan diri lu, bagaimana orang melihat jati diri lu. Branding tuh jati diri. Nah jati diri itu harus didasarin sama soulnya, sama jiwanya apaan. Yang tadi gue udah bahas. Yang udah kita bikin dari awalnya apaan? Kita mau saving livelihood.
Kita mau orang-orang itu know how to make a living, how to make a better living for themselves. Gue akan cater lo. Makanya kalau lo lihat kasih solusi dengan ini dari awal sampai terakhir orang bilang kasih solusi DNA udah berubah dan lain-lain, berarti lo salah. Karena memang dari awal DNA kasih solusi itu bukan media dakwah. Tapi DNA kasih solusi dari awal ketika dibuat adalah apa? Mau saving livelihood, mau mengajarkan orang how to make a living. Makanya kita ngundang para pengusaha. Cuman karena memang kita bertiga, gue, Halid dan Dery ini punya satu belief yang sama, kita ini Muslim, maka kita mengatakan bisnis yang paling berkah adalah bisnis yang sesuai dengan syariah. Dan itu ada di chapter kedua di buku gue. Ini bahaya nih chapter 2-nya nih. Nih gue spill dikit ya teman-teman ya. Jadi chapter 2-nya di bukunya Renat ini nih, yang baru launching, lo bisa dapetin bukunya. Kenapa? Karena kalau dikasih solusi ada 1000 pieces aja, jadi buruan cepat-cepat didapat, klik aja link di bawah tuh. Ya. Chapter 2-nya adalah bisnis tanpa keberkahan. Nah ini ada hubungannya, makanya kenapa media kita ngundang ustadz. Nih gue sekaligus klarifikasi tipis-tipis ya. Ya karena gimana caranya kita berbisnis, tapi sementara kita nggak menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala, gimana? Makanya kan itu, tapi persepsinya orang-orang penonton kita itu mengecap kita adalah media dakwah gitu kan. Sekarang orang misalnya ngejudge kita ketika kita ngundang Tretan misalnya. Tretan itu kan content kreator yang cukup sukses, walaupun dengan caranya kontroversial. Dan saat kita ngundang dia, kita nanyanya apaan? How you make a living? Ketika kita ngundang Mongol, ketika diprotes sama orang-orang ngapain ngundang Mongol, apa yang kita tanya ke Mongol? How Mongol make a living? Karena dari semua pekerjaan yang dikasih solusi adalah intinya adalah saving livelihood. Itu adalah purpose awal, tujuan, why-nya kita. Kalau kata Simon Sinek Starts with Why, itu why-nya kita. Adalah untuk how to make a living, untuk saving livelihood. Yang saat pandemi abis-abisan tertahan karena apa? Karena kita fokus sama saving life, yang harus mengorbankan livelihood. Itu adalah DNA awal kita. So ketika kita ngundang mungkin yang mereka gak setujuin, kenapa gak lu sit down and relax dan ngeliat apa sih yang dibahas sama Dery, kenapa lu harus banget ngundang dia? Pasti yang kita ambil di situ adalah how you make a living. Mungkin kita akan tanya, dengan kontroversi lu gini, apa kalau lu gak malah jadi ini? Dan bagaimana lu bangkit dari kontroversi tersebut setelah lu dihujat? Apa kalau lu gak mau ngambil contoh dari orang itu gitu? Kalau seandainya memang dia bisa return dari hujatan-hujatan orang. Ini semua relate pasti, karena kita nggak pernah. Kita akan dari mulai karir, kita akomodir orang yang mau berkarir, yang nggak berusaha, yang bukan pengusaha. Lu nonton setiap hari Ahad, Coach Rene akan ngomongin tentang karir, tentang bagaimana cara naik gaji, bagaimana cara negosiasi sama bos, bagaimana menghadapi lingkungan kerja yang toksik dan lain segala macam, menghadapi bos yang seperti ini, bos yang seperti ini, atau bos bagaimana cara untuk membuat karyawan bekerja termotivasi dan lain-lain segala macam. Itu tuh ada. Jadi kita akan cater semua how to make a living dengan cara yang halal pastinya. Kenapa? Karena that's what we believe. Jadi kita nggak pernah berubah. Tapi mungkin ekspektasi orang adalah lu media dakwah, lu harus apa namanya, harus memprioritaskan orang-orang yang muslim aja dong, atau orang yang pro ke muslim dong, atau orang kayak gini. No man, nggak kayak gitu maksud gue. Tapi identiti kita bukan media dakwah. Kalau media dakwah ya silakan lo nonton yang memang TV-TV dakwah atau dan lain-lain segala macam, channel ustadz dan lain-lain. Silakan, lo nggak akan nemuin di situ kontroversi, lo akan nemuin orang-orang selain apa yang lo inginkan untuk lo tonton. Tapi kalau di kita nggak, gue di sini how to make a living. Dan ketika kita udah ngomong masalah duniawi, itu nggak ada batasan kecuali apa yang diharamkan. Berbeda dengan kita berbicara mengenai agama dalil ya. Iya, jadi gue nih ada batasan. Selama yang gue bahas sama orang yang gue duduk ini adalah hal-hal yang memang halal aja untuk dibahas. Atau kalaupun misalnya bisnisnya ada yang tercampur antara halal dan haram, ya lu bisa ngambil ilmunya. Ini buku-buku ini orang-orang yang non muslim mungkin mayoritasnya. Exactly, kan gue bilang gue akan menggunakan cerita kisah untuk menginspirasi. Ya kan, bukan cerita gue. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman gue. Jadi ketika bisnis tanpa keberkahan itu pengalaman. Kenapa gue memilih kasih solusi juga sesuai dengan koridor-koridor syariah. Itu karena gue juga mau bisnis kita berkah. Salah satunya kan. Ya pastilah. Nah itu makanya gue taruh chapter kedua.
Chapter ketiga itu gue akan bicarakan tentang topik yang agak di luar dari apa yang gue alami, tapi gue rasakan banyak di sekeliling gue dari curhatan-curhatan orang. Contoh nih, chapter 3, mengejar ambisi, mengorbankan keluarga. Ini jadi curhatan-curhatan atau mungkin yang lu rasain Dari itu curhatan-curhatan. Contoh? Dari misalnya suami istri yang istrinya harus kerja karena memang suaminya penghasilannya kurang, yang akhirnya di situ dia punya ambisi, akhirnya mengorbankan keluarga dan lain-lain segala macam. Tadinya awalnya mau ngebantu suami, toto malah jadi mengejar karir yang luar biasa dan lain-lain segala macamnya. Terus habis itu ada juga misalnya orang yang memang dia harus mau nggak mau dia harus kerja gitu, seorang wanita. Dan di situ gue ngasih beberapa contoh gitu bagaimana sebenarnya kalau lo mau jadi seorang profesional itu how untuk lo ngebagi waktunya gitu dan keluarga dan apa aja kalau harus lakuin. Contohnya dari mana? Dari kisah. Kisah siapa? Kisahnya Indra Nuyi, CEO PepsiCo. Lo bayangin seorang wanita menjadi CEO Pepsi, melakukan perubahan yang luar biasa, ngebuat Pepsi jadi punya apa? Ya gue bisa ceritain Indra Nuyi nanti dalam satu monolog sendiri. Tapi maksud gue orang ini dalam bukunya dia, jadi dia bikin memoir gitu tentang dirinya itu My Life in Full, Work, Family and Life apa gitu, lupa gue judulnya secara pastinya. Tapi dalam buku itu tuh dia jelasin bagaimana dia membagi antara keluarga dengan pekerjaan, bagaimana dia dengan metodik apa di buku itu banyak tersirat di situ. Bagaimana dia berkomunikasi dengan suaminya, tapi bukan cuma suaminya doang, sama lingkungan kerjanya juga kalau dia prioritas sama keluarga. Jadi jangan ngajak gue sesuatu yang kalau seandainya ini nggak penting buat perusahaan, gue akan pakai waktu ini untuk keluarga gue, jangan ganggu gue di luar waktu gue kerja. Dia benar-benar strict. Dan ketika dia memang harus jalan dari misalnya dia harus pergi keluar untuk dinas dan lain-lain segala macam dan harus ninggalin keluarganya, dia akan make up the lost time-nya gitu sama keluarganya. Jadi benar-benar bagaimana cara dia itu banyak ya. Di situ gue ceritain bagaimana Indra Nuyi membagi. Kalau dia tetap mau jadi wanita karir, kalau dia mau merubah haluan, gue juga punya cerita lain tentang orang yang gue dengar ceritanya langsung dari anaknya. Beda nih, seorang pengusaha lokal. Oke. Pengusaha lokal yang jadi local hero di satu industri brand ternama di industri tersebut, dia salah satu local hero-nya. Wardah. PT Paragon. Gue pernah ngobrol sama Pak Harman Subakat tentang gimana Pak Harman cerita bagaimana PT Paragon didirikan. Terus dia ngasih beberapa artikel-artikel ke gue dan lain-lain segala macam. Dari situ gue compile dan ceritanya itu luar biasa. Bu Nur Hayati itu beliau resign dari saat itu beliau udah menjadi quality manager di QC manager, quality control manager di Wella. Tahu perusahaan Wella shampoo rambut yang tahu. Udah jadi QC manager, dia keluar karena apaan? Karena pengen waktu sama keluarganya. Masya Allah. Dan lo lihat dia membuat sebuah usaha yang sekarang usahanya itu udah dikelola sama keluarganya tadi. Luar biasa kan? Menurut gue dari tadi dia benar-benar peduli sama keluarganya. Ambisi dia nggak mengalahkan kontingnya dia sebagai seorang ibu. Itu bisa ngebuat sesuatu yang justru menjadi sebuah berkah yang besar untuk keluarga. Itu gue sampai masukin kisah itu karena gue saat ngedenger dulu Pak Harman cerita dan gue baca sendiri dari apa yang dia share ke gue. Menurut gue this is amazing. Itu ada hubungannya di chapter 3 berarti? Di chapter 3. Mengejar ambisi, mengorbankan keluarga ya. Sampai bela-belaan gue pengennya begini tapi keluarga kita jadi terbengkalai apa segala macam ya. Gile. Tapi kalau balik lagi kita waktu ngebangun mimpi kita di membuat media kasih solusi kan juga dulu sebenarnya ya kehati-hatian kita tuh gimana caranya kita punya ambisi tapi jangan sampai keluarga terbengkalai. Itu agak ngeri-ngeri sedap ya waktu itu ya. Iya. Nggak, tapi kalau kita sih dikasih solusi adalah orang-orang yang memang tahu prioritas sih dan kita tahu prioritas kapan kita harus kayak gini. Betul. Dan kapan kita harus. Insya Allah maksudnya kalau ini gue jujur chapter 3 nggak ada hubungan sama kita bangun kasih solusi, tapi memang dari curhatan orang-orang yang curhat sama gue tentang permasalahan yang sama dan itu berulang. Tapi sebenarnya kalau mau disambung-sambungin pasti kan ada DNA atau benang merah dari yang ada di pikiran lo juga atau di mindset lo untuk dituang. Kalau mau disambung-sambungin ya di chapter 3. Karena kan ini kan bagian dari itu juga. Waktu itu kan gua pribadi agak deg-degan tuh ketika ngejar ambisi, tapi sementara itu mungkin lu pribadi. Bukan iya. Renat pribadi. Iya. Iya kan? Mungkin lu harus baca mungkin karakter feminim yang ada di situ lu tinggal rubah aja angle-nya jadi diri lu sendiri. Bisa jadi tuh. Bagaimana lu bisa mencontoh Indra Nuyi yang perempuan aja bisa, apalagi lu yang laki-laki, harus lu bisa dong. Gile.
Ya kan akhirnya jadi nyambung waktu. Coba deh Dim. Ini Ada videonya wanita-wanita nih. hebat sih yang menurut Iya. gue wanita-wanita hebat. Kayak misalnya contoh video-video yang pertama kalinya kita. Nah ini kan kantor kita yang waduh ini nyambung dikit lagi ya balik ya ke kisahnya didirikannya Kasih Solusi saat itu. Yang kita pun juga ini belum dapat nama ya bro kalau nggak salah di sini ya. Dari sini pun juga kita belum dapat namanya apa. Tapi udah ketahuan DNA-nya kita mau bikin media yang ingin punya efek dan sisi positif untuk ngebantu banyak orang di saat lagi kena pandemi. Yes. Nah, media ini nama belum ada loh. Ini kantornya lu tahu nggak perjuangannya Kasih Solusi? Dan itu terbukti juga dan Iya. waktu awal kita mau bikin satu aplikasi yang Iya. memang di situ ngebantuin orang untuk bikin konten. Saat itu kan bilang, Nat ini orang udah nggak bisa bisnis itu harus punya Instagram yang bagus, harus Iya. punya konten yang bagus dan lain-lain segala macam. Konten is king sekarang. Iya. Dan sekarang terbukti kan sampai afiliator bikin konten, ngejualin seller-seller dan lain-lain. Dan sampai Iya. sekarang akhirnya lo mau ngebangun tentang afiliator. Iya. Inilah how to make a living lagi yang kita jalanin. Gile. Kita selalu jalan sesuai dengan DNA kita, nggak pernah enggak. Oh, Masya Allah. Ini saran gue, lu harus milikin buku ini teman-teman. Ini bukunya Renat Fuad nih, tuh, co-founder Kasih Solusi. Dan kalau kita lihat dari video tadi, lu ingat nggak? Ini pause dulu. Ini adalah cikal bakal bekas ruang meeting yang dimana kantornya sebenarnya ini adalah kita numpang dalam tanda kutip di salah satu travel umrohnya Halid, Kanomas. Kita masih numpang berjuang gimana caranya. Karena saat itu udah lagi nggak beroperasi kan, kita Oh iya, pinjem kantornya. pinjam kantornya. Karena kan travel umroh juga anyway gitu kan, nggak bisa ada keberangkatan. Sampai ketika udah jalan lagi akhirnya kita harus cabut. Gila, dipakai betul. macam. Bayangin bro ya, kita mikirin orang lain, tapi sementara kita sendiri pun juga lagi babak belur ya. Ya. Tapi kenapa kita bisa bangkit dan bisa jalan sampai sekarang? Kita punya purpose yang clear bro. Dan sekarang karyawan-karyawan, Lutfi, salah satu yang paling pertama masuk ke dalam kita itu iya. pernah sampai nulis kayak gini. Graphic designer kita tuh Iya. di karyawan salah satu 5 pertama kita. Dia sampai bikin story kayak gini waktu dia resign. Yang mana sih? Gue lupa. Ntar gue kasih. Nanti gue kasih ya biar nggak dragging ya. Iya. Nanti akan gue kasih. Bisa munculin di sini aja juga. Hah? Munculin. Ya, pokoknya intinya adalah dulu karyawan kita yang pertama justru adalah karyawan-karyawan dari travel umrohnya Dream Tour, punyanya Halid. Bayangin, saking kita pengen gimana caranya kita bisa bantu orang, tapi sementara kita pun juga kalau teman-teman tahu kita juga lagi berdarah-darah, tapi kita korbankan gimana cara kita masyarakat first lah. Atau mungkin orang-orang terdampak pandemi first lah, kita utamakan duluan apa segala macamnya. Karena ya tujuannya tadi ya, gue pun juga sama. Akhirnya jadi mau nggak mau ikut-ikutan Renat. Gimana caranya kita punya satu alasan ketika ditanya sama Allah Jalla wa'ala, lu udah ikhtiar apa? Gitu, lu udah berdampak apa buat masyarakat gitu? Apa Jadi coba? saat itu ada reels yang ditonton sama Lutfi. Terus habis itu reels itu di-share sama dia. Nanti gue share di sini ya. Oke. Dia nulis kayak gini, Der. Lu baca nih. Lu pencet. Gua hold dulu ya di sini ya. Lu hold gitu, baca. Oke. Jadi ingat dulu bapak keren satu ini, Renat Fuad, awal-awal bangun Kasih Solusi. Pak Renat pernah ngomong, gue mau buat orang yang kerja di Kasih Solusi itu kerja bukan sekedar cari uang, tapi cari manfaat bareng-bareng. Masya Allah. Jujur, yang bikin betah selama 3 tahun di sana bukan karena iming-iming gaji yang besar, tapi kesamaan visi misi dan nilai yang sama untuk bermanfaat buat orang banyak. Nilai itu yang dirasa bisa bikin Kasih Solusi berada di titik sekarang. Wah, semoga Allah selalu jaga Bapak dalam kebaikan. Masya Allah. Nah itu ketika dia resign dia langsung nge-share story. Dan itu kemarin salah dia satu. habis ini juga kangen sama Kasih Solusi katanya. Iya. Dan gue happy loh. Kenapa? Lutfi salah satu 5 karyawan kita yang pertama graphic design, karena memang polanya media waktu itu kan gue pakai pola harus ada graphic designernya, harus ada video editornya, social media plan apa segala macam gitu ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah gue happy dia resign bikin travel umroh. Wah itu. Dan Kita Lutfi happy bilang, sekali ya. dulu Lutfi sendiri Pak, pas 360 dia bilang, Pak saya mau ikutan 360 dong Pak, saya nggak punya uang. Dia bilang, lu ikut aja, lu kan karyawan Kasih Solusi. Gue bilang. Iya. Akhirnya gue kasih dia ikut dengan izin sama tentunya sama orang dari partner kita ya, Zahir dan Ilmu Keuangan. Dia ikut dan ngambil ilmu dan diterapkan dan akhirnya dia punya travel umroh sendiri sekarang. Masya Allah. Dan kita merasa Walaupun kompetitor kita ya. baru ngomong-ngomong, walaupun gue nggak merasa dia adalah kompetitor, kita kan rezeki Iya, itu rezeki dari masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala, tau nggak? Masya Allah. Nah, Tapi disitulah Der, Iya. maksud gue yang mau gue ambil adalah ketika kita punya visi misi yang jelas, ketika kita punya purpose yang jelas, ketika kita punya tujuan yang jelas, maka orang-orang yang kerja sama kita, mereka not work for money tapi work for the same purpose. Dan itu yang ada pada orang-orang Kasih Solusi. They are proud to be working with us karena apaan? Tujuan kita sama tujuan mereka. Gua mau jadi orang bermanfaat buat orang banyak.
dan tempat gue kerja ini mengakomodir itu. Gue punya kesamaan visi. Sehingga apapun kesulitan yang kita jalanin, mereka punya belief yang sama-sama kita dan kita akan nyelesain itu bareng-bareng. Masya Allah. Dan kerasa lah bahkan di situ jadi apaan? Kita teman satu perjuangan. Waduh. Dan gue berharap juga sebenarnya netizen yang memang masih percaya sama purpose-nya Kasih Solusi ini, sama apa yang kita bangun ini, ya lu juga jadi advokat kita di luar. Untuk sharing manfaat ini ke orang yang lebih banyak lagi nanti di luar sana. Wah, gue jadi ingat Om Deddy Corbuzier ya. Kenapa? Ingat ya waktu itu Dia sampai juga ngomong kayak gitu kan? Iya, di titik kita nih kita bisa sampai di invest ya, ada logonya Close the Door juga anyway. Kita bisa diinvest sama Om Deddy Corbuzier karena waktu itu dia pernah bilang bahwa kayak gimana caranya gue bisa nginvest di perusahaan lo. Lah, lo Om, serius Om, kenapa kita gitu kan? Karena lo punya visi misi yang jelas, beliau bilang. Iya, lu punya perusahaan yang udah jelas, iya, running bagus, dan lu bisa bantu para UMKM clear ke sana. Satu hal yang gue nggak bisa lakuin, Iya. makanya gue invest di tempat lo agar lo lakuin itu lebih baik. Masya Allah. Oh, bukunya Renat nih, bro. Klik aja link di bawah tuh di deskripsi kalau lu ngeliat postingan kita nih dari YouTube. Kalau dari IG lu ikutin aja formatnya di caption. Lu tinggal ikutin langkah-langkahnya. Nanti lu akan tahu gimana cara beli buku ini. Gampang banget, tinggal ketik aja, ketik itu gratis tuh. Ya, tinggal komen aja di bawah. Ya kan. Nah, ini Saat Terpuruk Mereka Bangkit. Chapter 4. Nah, chapter 4 adalah ketika kita jalan bareng dengan 3 kepala yang berbeda, dengan 3 alpha male yang ada di satu perusahaan, Bahaya. dengan ego yang tinggi yang masing-masing memilikinya, Bahaya. selalu ada ketidakharmonisan. Menemukan harmoni di tengah konflik dilema. Waduh, gua sama Renat pernah berantem. Gua sama Halid sering berantem. Renat sama Halid juga pernah berantem. Dahsyat. Sama Om Deddy Corbuzier doang itu Tapi belum pernah bagaimana berantem. kita menemukan harmoni di tengah dilema tersebut? Coba gua Ada penasaran. teori bro di situ yang gue iniin. Yang mana sih? Bentar, gua ke chapter 4 dulu bentar aja. Tipis sebentar. Ini salah bentar. satu buku yang gue jadiin referensi untuk di situ nih, Der. Apa tuh? Ego is the enemy. Buku siapa sih itu? Ryan Holiday. Ryan Holiday. Bagus banget. Enak tuh itu, nggak pernah galau dia, liburan mulu tuh. Pantesan lu ngambil referensi dari situ ya. Bentar, 118. Coba. Ini. Nih 118 nih, teman-teman baca sendiri tuh ya. Nah, yang sebelah kiri nih. Oke. Menemukan harmoni di tengah konflik dilema. Mana yang lo masukin teori yang dimaksud, bro? Nggak ada. Teori apaan coba lu bahas? Lu bahas, lu buka catatan Rashid aja di chapter 4-nya. Chapter 4-nya. Iya. Catatan Rashid tuh berarti di belakangnya, bro. Halaman belakang. Jadi di belakang tuh ada Rashid memberikan kesimpulan. Catatan Rashid. By the way, jadi teman-teman kalau gue kasih tahu ya di buku ini, gue bikin satu karakter namanya Rashid. Dari semua orang yang punya konflik di dalam cerita yang gue ceritakan di sini, gue kisahkan di sini, akan hadir orang yang namanya Rashid di situ yang akan membawa perspektif baru untuk mereka. Dia akan mengajarkan melalui kisah-kisah. Dari kisah-kisah orang yang sukses, kisah-kisah orang yang udah kita kenal sama-sama. Ya sebenarnya bisa lo googling. Cerita ini semua bisa lo googling kok. Tapi di sini gue jadikan Rashid untuk mengkontekskan, untuk merelevansikan antara cerita itu dengan hidup lo, untuk membuat itu menjadi semua in relation dan bisa menginspirasi, membawa perspektif baru dan membawa wajah baru dan membawa ide baru dalam kisah tersebut. Gila. Itu yang gue lakukan. Dan kenapa Rashid? Gue penasaran sih. Apakah jangan-jangan Rashid itu adalah singkatan yang kepanjangannya ada Renat teman yang asik, Derry kan ada Derry. Rashid itu artinya petunjuk. Masya Allah. Irsyad. Iya. Ya. Coba Petunjuk. di mana Orang yang lo mau memberikan petunjuk. Makanya yang mau gua lu bilang tunjukin nama yang mana? Rashid. Hah? Oh ini dalam buku Simon Sinek yang Nah berjudul Start itu with Why. catatan Rashid yang pertama. Kan ada beberapa chapter tuh. Oh catatan Rashid 1, catatan Rashid Iya, chapter 1, gila, lengkap banget. chapter 3, chapter 4. Oh catatan Rashid 1, catatan Rashid 2. Oke. Suaminya adalah founder startup pinjol. Itu yang ketiga. Dua, Itu yang dua. kedua, iya. 2, oke. Oh lu ngangkat kisah dia juga bro, orang Saudi bro. Iya. Oh, siapa orang Saudinya temukan di buku ini nih. Kaya banget itu kan sekarang. Iya. Dan di situ ada kisah sahabat Nabi juga. Di Jadi chapter- ketika orang ini dikasih tahu sama Rashid, bisnisnya kan dia bilang bisnisnya nggak halal, sehingga gue harus start dari awal lagi. Lalu dikasih tahu cara-caranya sama Rashid, dikasih tahu kisah-kisahnya, inspirasinya. Dia bilang dia agak takut mulai dari nol karena dia nggak pernah susah dalam hidupnya. Lalu Rashid nyeritain seorang sahabat Nabi yang pernah hidup lagi dari nol dan jadi orang terkaya di atas muka bumi sampai sekarang dalam sejarah. Wow. Ada tuh kisah. Coba bentar ya. Masukin. Jadi mereka hanya berbeda pendapat. Sang istri ingin menjauhkan diri dari riba.
Oh, jadi istrinya udah ngaji duluan, udah hijrah duluan. Iya. Tapi suaminya belum. Tapi dia takut nih kalau ninggalin perusahaan ini nih. Akhirnya jadi berantem. Riba itu haram, Mas. Kamu nggak boleh begini gitu. Kalau di sinetron-sinetron gitu kan. Dia bilang, "Allah tahu apa kamu?" gitu kan. Emang kamu kira di Indonesia nggak ada yang nggak pakai riba? Semua itu bikin rekening bank dan itu riba. Emang bisa kita hidup tanpa riba? Gila kenceng banget. Yang kita lakukan ini legal. Kamu kenapa sih dulu-dulu nggak kayak gini? Kita harmonis-harmonis aja. Kenapa semenjak kamu belajar agama kamu jadi bikin Wah, ngeri ini buku, bahaya. Lah tuh, ya, ada orang mau kejeblos jurang ditarik dari atas tuh. Sama Rashid. Begitu. Sama Rashid. Keren. Masih mana sih? Catatan 4. Yang 4 itu Dilema. Aku teringat dengan teori. Coba dilema. Mana sih sahabat siapa sih? Gue penasaran sahabat. Bukan sahabat yang keempat yang keempat bukan sahabat. Oh, bukan sahabat. Udah pokoknya lo nonton aja deh. Nonton baca. Nonton baca. Di situ ada juga contoh, Bro. Oh, Nokia, Apple ini lu bahas juga di sini. Gue bahas juga di situ. Bagaimana dulu saat apa namanya Nokia tuh, kejatuhannya Nokia tuh karena ego. Gue sangkut pautkan dengan bukunya Ryan Holiday yang Ego is the Enemy. Wow. Teman-teman, gimana cara dapetin bukunya? Lo bisa klik aja di bawah. Gile, ini belum kita resmikan syuting launching ini, kemarin udah ada beberapa yang beli ya. Ngebut nih memang nih. Ada di Gramedia juga ya teman-teman ya. Dan belum digoreng sama Dery sama Kasih Solusi. Belum. Iya bener ya. Nanti gue potong-potong gue goreng-goreng lagi nih. Siap. Kasih headline, kasih apa segala macamnya. Oke, tahun 2024 udah selesai, Bro. Udahlah. Tahun 2025 punya rencana apa lo buat media Kasih Solusi? Wah. Lu nanya siapa? Lu. Nanya gue. Waduh bro, yang pasti punya strategi apa lo? Iya, yang pasti kalau gue sih jujur ya nggak pernah mau keluar dari apa yang kita visi misikan dan benang merahkan, yaitu bantu orang. Pasti itu yang pertama teman-teman. Nah caranya sekarang udah berubah, udah banyak yang berkembang ekosistemnya. Makanya kalau gue bocorin teman-teman, ini insya Allah kita juga banyak memberikan ruang buat teman-teman para pengusaha atau pelaku ekonomi kreatif. Bocorannya tanah kita yang ada di sini kan belum dibuka tuh, belakang tuh belum kita optimasi lagi, masih ditutup, sementara masih jadi gudang lah, simpelnya gitu. Terus sekarang mau kita buka, kita mau nambah 4 ruangan baru yang tujuan kita studio ya, tujuan kita betul clear, sama nggak pernah berubah. Kita pengen bantu para pelaku ekonomi kreatif, pengusaha mikro apa segala macamnya. Dan gue udah keliling-keliling bro, mereka nih mayoritas atau mostly datang ke sebuah pelatihan, pulang-pulang mulanya gimana ya? Datang ke sebuah pelatihan, daging pembicaranya. Nyampe rumah, dari mana angle-nya ya? Gitu terus bro. Ini yang gue dapetin dari Bang Menteri Teguh Rifki juga sama gitu ya. Di Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, beliau juga mengatakan bahwa harus kita bantu. Nah makanya 4 studio baru, jujur ada 1 media playlist tambahan. Gue belum bisa cerita banyak di sini, dan 3-nya ini fokus dengan para afiliator yang akan membantu para dagangannya, para UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif bro. Balik lagi ke situ bro, karena dan ditambah lagi gue pengen bantu program Pak Presiden kita Pak Prabowo, semoga Allah jaga beliau, yaitu gimana caranya membangkitin ekonomi kita nih dari sisi ekonomi mikro. Karena itu emang dari awal. Yes. Tujuan kita selaras. Itu udah. Nanti gamenya lagi tahun depan lagi, pokoknya nggak pernah lepas dari bantu orang lah, kita pengennya begitu. Udah panjang lah bro kalau dijelasin. Bismillah ya. Iya. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gue, kalau kata Coach Rene, penulis itu suka kalau bukunya dibaca, tapi lebih suka lagi kalau bukunya dibeli gitu. Itu kan kalau kata Coach Rene. Iya bener juga sih. Kalau kata gue, tolong belilah. Lebih to the point ya. Iya. Berapa sih harganya anyway? 95.000. Akan tersedia di Gramedia di seluruh Indonesia, tapi kalau beli Kasih Solusi lo akan dapat thank you card, lo akan dapat binder, apa sih namanya itu kalau itu yang pemisah buku? Binder itu? Mah ininya. Bukan. Gila tuker-tukeran dulu ininya, kertasnya ya. Bukan. Aduh, namanya pemisah buku. Ya itu lah pemisah buku lah, kartu buku. pemisah bukunya juga. Iya. Dan dikiriminnya berarti online semua bro ya? Online semua. Nih. Bukannya di link ID Kasih Solusi ada 2 buku gue di situ. Di bawah ada, masuk ke bio kita juga ada. Itu. Shopee-nya ada, pokoknya informasi lebih lanjut ada di bawah semua di sini sih. Ya, ada di keranjang YouTube Shopping. Nah, ada juga semua di situ. Ya, ini thank you banget di Gramedia, kalau lagi jalan keluar apa segala macamnya juga bisa. Semua ada. Dan ada di satu lagi sih, Peri Plus itu ada sih? Nggak ada. Gramedia, buku-buku luar ya? Gramedia seluruh Indonesia insya Allah ada. Gila. Ya at least di tanggal 15 Januari di seluruh Pulau Jawa udah tersedia.
Wah, pendistribusinya nggak main-main emang nih. Co-founder kasih solusi ini. Keren. Lu dong. Apa? Kapan buku lu terbit? Nanti lah kita bahas ya. Yang berikutnya nanti gantian ya. Iya. Gue yang diwawancarain ya. Gue jadi host ya. Ya teman-teman langsung buka nih. Langsung ini buku perdananya Renat Fuad. Saat terpuruk mereka bangkit. Kisah para pengusaha menemukan jalan. Semuanya ada di bawah itu. Lu tinggal klik aja. Dan chapter pertama terutama ya ketika finding your purpose itu tuh. Gue udah punya satu deck materi yang akan ngebedah tentang finding your company's purpose. Oh, wow. Di situ gue akan ngebedah bagaimana Simon Sinek tuh finding purpose-nya kayak gimana, terus gue akan ngebedah juga dengan metodenya Hubert Joly. Oh, itu maksudnya kalau untuk pembelian pertama The Heart of the Business. itu dapat deck itu? Apa enggak? Oh, itu beda lagi. Kalau misalnya lu beli buku itu atau lu ikut Kasih Solusi Business Club, gue bisa jelasin nanti di situ secara detail. Karena KBC kapan sih lagi sih? Nanti harus ada ya. Gue maunya sih di KBC ya, gue nggak mau ngomong di mana-mana dulu ya. Dikasih Solusi Bisnis Club kita biasanya tiap bulan insya Allah ya. Nanti kalau sekarang udah masuk di Januari kan kita juga ada mau keluar kota juga tuh kayaknya Februari atau Maret. Iya Februari atau Maret. Kita bikin kopdar ke tiap kota atau bisa dibersamain sama di program gue bareng Bang Menteri sama Ibu Wamen Kementerian Ekonomi Kreatif. Iya karena sebenarnya materi gue itu adalah soul dari branding Jadi ketika lo ngomong branding berdasarkan how to-nya, gue adalah jiwanya branding. Berarti kita bisa ngisi nemuin berdua jati ya? diri. Iya, gue bisa bikin pembukaan lo dulu. Iya. Atau lo ngomong di tengah-tengah gue kasih tahu. Jadi kadang-kadang orang bingung kayak gini ya. Sekarang Kasih Solusi bisa bikin brandingnya segala macam semuanya kemana arahnya. Kenapa? Karena kita tahu soul kita apa. Iya. Jadi arah-arahnya kemana, siapa yang kita undang, bagaimana kita bermarketing, bagaimana kita ini segala macam, apa yang kita jual produknya. Itu kenapa? Karena kita punya why yang jelas. Abis itu kita punya. Jadi kalau Simon Sinek tuh punya golden circle-nya ada 3. Yang pertama why paling kecilnya di dalam bulatan pertama, terus bulatan keduanya how, abis terakhir what. What adalah produk yang keluar dari situ. Kayak kita sama dari why-nya kita udah jelas purpose-nya. Terus how-nya itu adalah dengan cara kita membuat media, mengundang orang-orang ini dan lain segala macam untuk belajar dan lain-lain. Bagaimana kita bermarketing dan lain-lain segala macamnya. Lalu what-nya adalah produk-produk kita keluarkan. Course, kelas. Bagaimana kita ngejual ini dan lain segala macam, semuanya itu ya dari produknya what. Jadi golden circle kayak gitu. Dan kalau gue bener-bener saranin dari masalah golden circle apa segala macam ya, lu milikin deh. Ini bukan karena memang Renat sahabat gue juga, bukan teman-teman. Lu kalau tahu. Kalau di sini di simplicity dengan kisah. Jadi lu nggak akan dapat bagaimana cara membuat ini. Betul. Tapi dari kisah ini lu akan dapat kayak gini ya gitu. Betul. Dan tadi gue nambahin lagi bahwa lu mesti tahu deh, karena gue daily tuh sama dia. Dan kalau di kepala dia dituang ke sini dan angle-nya juga angle-nya Renat. Bener tadi lu bilang, googling mungkin lu dapat kisah A, kisah B, lu cari aja mungkin lu Google ya, kisah orang terjebak pinjol, kisah duka orang terjebak atau biografi ini, biografinya ini gitu. Tapi kan pasti lu kurasi kan, pasti gua kan kontekskan, gua relevansikan, lu anglekan dengan versi lu gitu gua kan. bikin perspektif baru dari cerita tersebut. Itu. Maksud gua itu yang lu ambil karena gua tahu banget daily itu gua sama dia gitu tiap hari kita ngantor tiap hari, Bro. Yang berarti gini cerita kita apa. Nanti lu milikin buku ini segera ya teman-teman ya. Gue ketika pertama kali Kasih Solusi itu pernah ya Derek, kita pernah dihujat habis-habisan, dibilang jual agama dan lain-lain segala macam. Terus sekarang malah ngundang yang gak jelas apa segala macam, kita diundang kayak gitu. Gue sampai pernah diskusi sama Derry, gue ngasih contohnya apaan tau gak lu? Gue ngasih contohnya jangan-jangan kita kayak body shop nih. Kenapa body shop kan? Ya body shop kan awalnya dia memperjuangkan tentang fair trade, memperjuangkan tentang ramah lingkungan, make up yang nggak mengeksploitasi lingkungan, terus make up yang nggak melakukan animal testing dan lain-lain segala macam. Saya pada satu titik mereka diakuisisi sama L'Oreal. Yang notabene melakukan hal-hal yang bertentangan dengan jiwa awalnya body shop. Sehingga banyak ditinggalkan akhirnya sama loyalisnya body shop. Gue bilang, apakah kita dijudge mereka seperti body shop dijudge sama mereka ketika dijudge sama L'Oreal, ketika kita kerjasama sama Om Deddy Corbuzier. Itu dari kisah itu kita belajar loh. Apa kita udah berubah deh kita? Apa kita udah... Jadi gue tuh emang selalu belajar tentang kisah-kisah orang-orang tersebut di luar. Apa kesalahan mereka, bagaimana mereka sukses, bagaimana mereka mengawali semuanya, apa tujuan mereka dasarnya. Itu semua tuh gue pelajarin satu persatu sampai gue bikin kasih monolog. Mungkin lu ngeliatnya cuman kisah orang-orang kayak gini, gue bisa cari di Google macam. Tapi kalau lu perhatiin di dalamnya situ, itu di dalamnya itu ada itu semua. Ada bagaimana mereka mengawalinya, apa aja masalah-masalah yang mereka melakukan, bagaimana mereka mengawalinya dan apakah mereka konsisten sampai akhir seperti itu. Kayak misalnya gue cerita Danone. Oke, dia nggak suka Danone karena mungkin afiliasi sama Israel, tapi gue mau cerita Danone yang didirikan sama Dr. Isaac Karaso.
Itu adalah konten pertama, bukan konten pertama monologku juga sih, tapi tentang perusahaan ini, founder perusahaan ini, itu yang pertama kali gue ceritain. Si Isaac Carasso ini adalah seorang dokter yang saat itu tahun 1918 atau 1920, zaman-zaman Spanish flu dan lain-lain segala macam, perang dunia pertama, itu banyak orang yang kena gizi buruk. Dia seorang dokter yang concern tentang masalah itu. Makanya Danone saat itu anaknya dia namanya, jadi diambil dari nama anaknya Daniel Carasso, sering dipanggil Danone gitu kan. Jadi namanya Danone dikasih namanya. Itu tuh berawal dari dia pengen memperbaiki gizi masyarakat. Maka dari itu Danone sampai sekarang tagline-nya One Planet One Health. Konsisten bro, dari tahun 1920 sampai sekarang concern sama kesehatan dunia ini. Padahal awal Dr. Isaac Carasso pengen memperbaiki gizi buruk saat itu. Akhirnya dia bikin yogurt produk pertamanya. Gitu. So he walk the talk. Dia ngomong kayak gitu dan dia membuat produk-produknya itu sesuai dengan kesehatan yang ada. Walaupun mungkin ya kalau Aqua Le Mineral lu kan selalu bela Le Mineral, gue gak tahu kenapa tuh. Gue gak tahu kenapa tuh, apa dibayar sama Le Mineral gue gak tahu ya. Gue gak bisa jawab ya. Bro, thank you ya. Nanti lu update lagi ya. Ini gue goreng-goreng izin boleh ya. Gue potong-potong di sini baru gue biar lebih masif aja teman-teman semua. Bro. Thank you banget. Satu lagi. Kan tadi kan visi misi kita nih jangan sampai kepotong di sini, harus clear dulu nih. Visi misi kita adalah ngebantu. Ngebantu orang-orang lah, intinya begitu ya. Ya minimal kalau dari channel Kasih Solusi berarti ngebantu di seputar ekonomi. Kalau teman-teman mau jadi afiliatornya bisa dong. Bisa. Nah itu maksud gue. Kasih 10% lah. Iya bisa ya 10% ya. Nah 10%, jadi buat teman-teman kalau lo mau jadi afiliator juga boleh. Mungkin jangan-jangan dari tadi nyimak nungguin kalimat atau narasi ini kayak oke, betul gue bisa dapat manfaat, tapi gue sekarang ada di titik yang udah ngelewatin fase itu. Gue lagi ikhtiarnya. Tapi udah ngatur sistem affiliate ya. Gue aturin. Gue gak ngerti soalnya. Ya gue aturin. Nih gini aja deh, Dimas tambahin lagi dong. Ini mumpung untung hampir mau gue tutup nih episode. Kasih satu link di bawah ya, itu ada Google Form. Jadi maaf teman-teman, ini penawarannya dan formulirnya ini buat orang-orang terpilih saja. Cuman 1000 buku doang loh. Iya makanya saya gue gak bisa jual lagi karena dijual sama Gramedia. Iya oke ya. Jadi intinya adalah makanya cepat-cepat dia dapat nih. Jadi tolong kumpulin orang-orang yang memang maaf teman-teman, kita kurasi. Jadi buat orang-orang yang serius aja, buat orang-orang yang betul-betul ngerti niat dan lain sebagainya. Lo masuk aja link. Jadi di bawah tuh ada lebih dari satu link lah. Ada link untuk pembelian bukunya Renat Fuad, teman-teman, di bawah ada. Lo tinggal baca aja keterangannya. Ya di caption ada, di deskripsi ada, apa segala macamnya. Yang kedua adalah link untuk formulir buat lo daftar menjadi afiliator, karena kita kurasi betul-betul. Ya, jadi lo tinggal masuk aja, lo sertain nama lo dan akun lo apa segala macam, ikutin di isi formulirnya, baru ntar teman-teman tinggal ngegoreng bareng-bareng. Jadi mungkin selama ini juga ya mereka nonton, betul mereka pengen dapat manfaat di sini, tapi kan habis itu mereka tinggal ikhtiar. Nah sekarang gue lagi di tahap ikhtiarnya nih. Boleh nggak kalau gue ikhtiar menjadi afiliator untuk afiliat menjadi bukunya Renat gitu loh maksud gue. Lo Gua sama teman-teman. Lu gak mungkin 10% kalau lu pasti negonya. Ya lu tahu sendiri lah, minimal 90 lah. Enggak lah, gue ya 30% oke lah bro. Ntar kita nego di belakang aja. Ya. Oke teman-teman ya. Nanti informasi lebih lanjut ada di bawah. Lo mau jadi pemilik bukunya, lo mau jadi jualin bukunya juga boleh. Ini mah cepet lah insya Allah bro. Seminggu lah insya Allah ya. Mantap. Thank you bro. Yuk, sama-sama bro. Bismillah ya untuk 2025 dan seterusnya. Yoi. Kita kasih solusi.